dari hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Jangan pernah berkata kekuasaanku lah, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak ibu saudara sekalian, waktu lagi susah hidup, waktu lagi bisa dikatakan miskin lah, pas-pasan lah, wow, pergumulan banyak lah. Wow, Pak Gem doakan kami, Pak Gem doakan kami. Ya memang gak usah dikasih tahu, doakan kami terus doakan. Makanya jemaat-jemaat pipa tahu di tempat ini bahwa kita selalu mendoakan mereka. Selalu mendoakan mereka. Waktu mereka diberkati, mereka belum pakai kemana-mana. Mereka datang ke tempat ini, Pak ada berkat dikit Pak. Oh terima kasih. Bapak ibu saudara sekalian, oleh karena itu di setiap kesempatan dari nada bicara mulai terlihat bahwa mereka selalu membanggakan diri dan mulai menganggap remeh orang lain. Ini adalah satu hal yang salah. Makanya saya mengajak Bapak ibu saudara sekalian, mari tetap jaga diri. Mawas diri, kontrol diri. Makanya kalau ada waktu-waktu doa, mari kita berdoa. Pagi ini saya berkata bahwa Bapak Ibu adalah orang yang sudah siap untuk diberkati Tuhan. Karena Bapak Ibu tetap ada di kaki Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, itulah orang yang diberkati. Katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya pasti tenang. Makanya lihat orang yang tidak tenang hatinya, yang selalu mencari masalah, yang selalu ada celah sedikit ngamuk, ada celah sedikit kesempatan untuk meneror. Ini orang tidak dekat dengan Tuhan. Sekalipun dia beribadah setiap minggu, rajinnya bukan main. Ibadah jam 10, jam 8 sudah di gereja. Tetapi itu bukan satu penentu bahwa dia tenang dalam hidupnya. Ada orang yang formalitas. Tetapi orang yang saat teduh pagi hari ini, saya bisa jamin engkau adalah orang-orang yang rendah hati. Engkau adalah orang-orang yang berkata tanpa Tuhan aku tidak sanggup. Engkau yang berkata bahwa Tuhanlah kekuatanku. Saya bisa dilihat di pagi hari ini. Makanya saya sudah lihat ini nama-nama begitu setia, begitu luar biasa. Bertahan Bapak Ibu. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Keluargamu, keturunanmu pasti gagah perkasa. Firman Tuhan yang menjamin, bukan saya. Saya hanya memperkatakan saja. Tetapi saya bisa rasakan orang-orang yang ada di saat teduh ini. Saya mulai salin nama-namanya, saya taruh di FB. Karena saya selalu berdoa. Saya katakan Tuhan berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Khususnya di Natal tahun baru banyak kebutuhan mereka. Buka jalan kepada mereka. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, penyakit sombong ini juga yang sudah masuk kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang menjadi masalah besar hari-hari ini. Kalau hamba Tuhannya sombong, pelayan Tuhannya sombong, bagaimana dengan jemaatnya? Di gereja kita di tempat ini, di pos PI, kita tanamkan kesatuan hati. Amin. Yang mampu, ayo berkati orang yang kurang mampu. Di tempat ini apapun, biaya apapun, ayo yang diberkati, dia lebih memberkati. Dan yang belum mendapat berkat lebih, ataupun mereka yang belum bisa menabur, jangan kecil hati. Karena besok engkau akan dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak lagi. Saya perkatakan seperti itu, sehingga kekeluargaan di tempat ini, itu terjalin dengan baik. Amin. Ya kita harus tepuk tangan bagi orang-orang yang rendah hati. Jadi lihat Bapak Ibu, banyak hari-hari ini ya, dahulu ketika pelayanannya masih biasa-biasa saja, bila ada orang sakit, membutuhkan, wow, gampang dipanggil. Tetapi waktu mulai diangkat pelayanannya, diberkati pelayanannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sulit untuk ditemui, sulit untuk menelepon. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, ayo libatkan saya. Libatkan saya. Dan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, puji Tuhan sampai hari ini tidak berubah kesetiaan mereka. Dan saya juga terus belajar Bapak Ibu, bagaimana membuat pelayanan ini lebih baik ke depan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Memang benar Bapak Ibu, memang benar. Saya juga harus akui, firman Tuhan juga berkata bahwa tanpa kerja keras orang tidak akan berhasil dalam setiap usahanya. Baik dalam bisnis dagangannya, pekerjaannya, ya. Bahkan pelayanan, apapun yang kita kerjakan harus sepenuh hati. Seluruh kekuatan kita. Karena firman Tuhan katakan orang malas tidak akan diberkati.
mereka tidak akan diberi makan. Jadi saudaraku, kerja keras itu penting. Amin. Kerja keras itu penting untuk berhasil. Jadi tidak bisa hanya kita berdoa, tapi kita santai, nggak bisa. Jadi semua harus bersamaan. Ada kerja keras, ada ketekunan, ada ketaatan, kesetiaan. Tetapi jangan sampai kita lupa Tuhanlah yang membuat semuanya. Tuhanlah yang turut campur tangan. Apalagi engkau sebagai pedagang-pedagang, ayo dekat dengan Tuhan. Sampai di daganganmu, katakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang lewat mampir dan mereka dijamah Tuhan untuk membeli. Memang pakaian kita atau dagangan kita atau apapun yang kita jajakan enggak bagus-bagus banget. Enggak lebih daripada orang lain tentunya. Kita harus mengakui itu, jangan sombong juga. Tetapi urapan Tuhan akan membuat apa yang kita tawarkan ini mereka menyukai. Amin. Karena semua soal selera. Makanya orang berkata jelek banget, tetapi bagi kita mantap. Karena kita enggak beli, enggak berbelanja karena omongan orang, tetapi karena seret. Saya dengan ibu gembala kalau saya ikuti belanja, mie yang bagus, saya lihat bagus banget. Udah mie cocok, mie jelek katanya begitu. Pergi ke sana lagi begitu, bagus ini Bu, ini keluaran baru. Bu gembala lihat, kurang pas. Tetapi ada di sudut sana toko, dilihat dia, pas, bagus. Ya dia beli. Saudaraku sekalian, mari hari ini datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Katakan amin. Untuk memperoleh kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Amin. Dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya. Jadi Tuhan meneguhkan janjinya dalam hidup kita. Karena Tuhan bukan janji diam-diam, enggak. Tetapi seluruh manusia mendengar, mengetahui janji Tuhan itu. Jadi enggak perlu dia umpet-umpet. Kalau saya sudah berjanji kepada Bu Gembala dan disaksikan anak-anak dan ada jemaat, ya pasti saya akan menepatinya. Iya, Pak Gembala kemarin kan janji, kan dengar enggak? Akan malu dong saya kalau enggak tepati. Sebab saya bisa menepatinya, tapi saya enggak tepati, saya malu dong. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia akan menyertaimu, memberkatimu, memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, maka Tuhan teguhkan janjinya dalam hidupmu. Amin. Oleh karena itu, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Amsal katakan seperti itu. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Aku tidak sombong. Haleluya. Dan berkata siapa Tuhan itu. Wow. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kita mencuri. Tuhan tidak suka kita mencemarkan nama Allah. Caranya bagaimana? Engkau harus tekun berdoa. Puji sembah Dia. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Atau engkau ibadah, melayani, jangan formalitas. Tetapi harus keluar dari hatimu. Bahwa aku sudah ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi hidupku. Kalau aku blank, kalau aku error, kalau aku tidak konsisten dengan apa yang saya lakukan, maka aku mempermalukan Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat apa-apa. Hari ini Bapak Ibu, mari. Firman Tuhan pagi hari ini dahsyat. Camkan ini dengan baik. Karena Tuhan sudah bekerja. Dan hari ini kita akan merasakan berkat-berkat itu. Mari saudaraku, kini giliran Bapak Ibu dan saya untuk mengalami berkat-berkat itu daripada Tuhan. Jadi jangan sampai hilang lagi kesempatan ini. Mungkin 2024 ini banyak yang hilang daripada hidup kita. Sukacita kita, berkat-berkat kita, iya kan, orang-orang yang kita kasihi. Hari ini Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita. Sebelum mengakhiri tahun ini, ayo persiapkan hati kita. Semakin diberkati, semakin merunduk. Amin. Semakin rendah hati, semakin mempermuliakan Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak takut kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita harus kuat.
Artinya jadilah menjadi orang yang kuat dalam menerima berkat. Katakan amin. Haleluya. Mari. Karena kita diberkati, ada maksud Tuhan untuk saling memberkati. Bukan saling sombong menyombongkan. Karena di atas orang kaya masih ada orang kaya. Di atas orang kaya masih ada orang yang lebih kaya lagi. Jadi tidak ada habis-habisnya. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepadamu hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkatiku. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan itu. Sebab orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih, dia yang tahu bahwa Tuhan sumber semuanya. Haleluya. Jadi semakin berisi, semakin merunduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan umumkan bahwa setiap pagi ada doa saat teduh. Setiap pukul berapa saudaraku sekalian? Halo? Setiap pukul berapa? Oh, haleluya, 4:40. Ya, jangan lupa ya, jangan lupa. Ya, kadang-kadang kita bisa ngigo loh Bapak Ibu. Ya, bangun tiba-tiba, udah jam 4, padahal baru jam 3. Karena pikiran kita itu hanya ada di pelayanan ini. Hanya berusaha sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu ini. Ayo, kami terus berjuang, kami terus bekerja.